Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Kami pada sore hari ini akan mempresentasikan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Toisya Dr. Karkaro, dengan saya Yesi Bidarika. dari Jasna Pundit. Saya Kalana Besinta. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Yesi Bidarika. Tentang yaitu likuiditas instalasi. Likuidasi kemitraan. Yang pertama adalah melibatkan distribusi uang tunai kepada mitra jika tersedia. Yang kedua, sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasikan. Yang kedua, likuidasi tertib dan kemitraan solvent, yaitu ketika kewajiban selain kewajiban kepada mitra dibayarkan terlebih dahulu, kemudian mitra dapat menerima distribusi, menyiapkan jadwal pembayaran yang aman untuk setiap distribusi. Laporan yang sering dilakukan yaitu yang pertama, pernyataan likuidasi kemitraan disiapkan dengan menunjukkan yang pertama, penjualan aset non tunai, distribusi laba rugi. Yang kedua, pembayaran kreditor. Yang ketiga, distribusi ke mitra. Yang kedua itu jadwal pembayaran aman disiapkan sebelum didistribusikan ke mitra, yaitu sebelum didistribusikan ke mitra. Yang ketiga, pernyataan likuidasi kemitraan yang diperbarui disiapkan, yaitu jadwal pembayaran yang aman dan baru. Kemudian pernyataan likuidasi kemitraan untuk periode 1 Januari 2009 sampai 1 Februari 2009. Yang saldo awal 1 Januari yaitu 240 untuk kasnya, aset non kas yaitu 1160, kewajibannya 500, modalnya 50% yaitu 340, pinjamannya 20, modal camnya 30% yaitu 340, dan modal lotnya 200. Kemudian bisa dilihat di layar. Untuk selanjutnya sini kita ada dero, cap, and lot. Pada tanggal 31 Januari ada 640 dolar dalam bentuk tunai, yaitu kewajiban yang masih harus dibayar sebanyak 500, dan di sini bisakah kita memberikan 140 kepada mitra dan jika ya kepada siapa. Dan yang kedua itu ada jadwal pembayaran yang aman. Menjawabnya, asumsikan aset non tunai yang tersisa adalah kerugian dan perhitungan kerugian tambahan sebesar 20. Di sini ada jadwal pembayaran per 31 Januari. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar yang untuk tabelnya. Dan di sini ada perbaruan dari likuidasi tadi. Di sini ada laporan likuidasi persekutuan untuk periode 1 Januari 2009. Untuk tabelnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada distribusi Januari. Jadwal likuidasi menunjukkan bahwa para kreditor dibayar sebanyak 500 dan camnya dibayar 20 atas pinjaman dan 100 untuk modal atau pembayaran aman maksimum. Uang tunainya sebesar 20 tetap berada dalam kemitraan. Oke, selanjutnya masuk ke likuidasi kemitraan yang kelima, ada rencana distribusi kas. Oke, di sini ada rencana distribusi kas, ada alias rencana pra distribusi tunai. Yang pertama itu ada di peringkat mitra. Nah, di peringkat mitra ini juga ada kerentanan terhadap kerugian mitra, terus ada paling rentan terhadap paling sedikit. Kemudian yang kedua, ada menyiapkan jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Nah, yang diasumsikan ini terlebih dahulu kerugian ekuitas mitra yang paling rentan, lalu berikutnya. Kemudian yang ketiga, siapkan rencana distribusi kas. Lalu yang keempat ada kemudian jadwal distribusikan. Oke, yang pertama peringkat kerentanan.
mitra diberikan peringkat berdasarkan potensi penyerapan kerugian. Potensi penyerapan kerugian sama dengan rasio ekuitas atau street kerugian mitra. Nah, Duro, Camp, dan Road memiliki ekuitas sebesar $340 kali 3 sama ini $360 dan $160 dengan rasio laba rugi sebesar 50%, 30%, dan 20%. Untuk Duro sendiri itu sama dengan 340 bagi 5 sama dengan 680. Untuk Cap sendiri 360 bagi 3 sama dengan 1.200 euro dolar. Kemudian Rod ada 160 bagi 2 sama dengan 800. Nah, di sini Duro paling rentan, baru untuk Cap paling tidak rentan. Nah, di sini yang kedua ada asumsi penyerapan kerugian. Asumsikan kerugian kemitraan cukup untuk memusnahkan Duro terlebih dahulu, kemudian kerugian tambahan untuk penyerapan euro. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu untuk tabel di sini. Itu ada ekuitas yang dimana dikurangi oleh pinjaman. Untuk Duro sendiri sama Cap Rod ini ada. Baru untuk kerugiannya yang diasumsikan itu dibagikan 5/32. Nah, kemudian untuk berikutnya yang ketiga ada rencana distribusi tunai. Rencana distribusi di sini ada kas, Duro, Camp, dan Road. Ya, bisa dilihat tabelnya. Jika kewajiban $500 belum dibayar dan dua distribusi kas direncanakan sebesar $550 dan $250, jadwal distribusi kas disisipkan. Schedule distribusi kas Duro, Camp, dan Road. Adapun schedule sesuai tabel. Likuidasi kemitraan 6 keadaan bangkrut. Kemitraan bangkrut setelah seluruh aset non kas dikonversi menjadi kas tidak cukup untuk membayar semua kreditur. Opsi kreditur hanya menerima pembayaran sebagian, mencari sumber daya pribadi dari mitra. Dapat memberikan kepada sebagian besar mitra yang mampu membayar utang, berupa untuk haruskan mitra untuk membayar bagian sendiri atas kewajiban yang belum terpenuhi. Tetapi membayar bagian yang proporsional untuk mitra yang tidak dapat atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Bila ada kata yang untuk tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.